Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leni Mariati Siombing dengan NIM 24040247. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Raja Nopi Ariska, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum sekolah. Dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan tentang perjalanan kurikulum merdeka. Oke, langsung saja. Yang pertama masuk ke pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu sendiri adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa untuk berinovasi dan berkreasi sesuai kemampuan serta minat masing-masing. Fokus utamanya adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan hanya pada guru atau materi. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan karakter dan kompetensi esensial agar siswa bisa berpikir kritis, kreatif, dan juga mandiri. Kemudian masuk ke beberapa alasan lahirnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka muncul karena beberapa alasan. Yang pertama, adanya pembelajaran sebelumnya terlalu padat materi dan kurang kontekstual. Kemudian yang kedua, diperlukan adaptasi terhadap era digital dan perubahan global. Yang ketiga, pandemi COVID-19 membuat pendidikan harus lebih fleksibel. Yang terakhir, diperlukan sistem yang bisa menumbuhkan kemandirian dan karakter siswa. Artinya, kurikulum ini hadir agar pembelajaran lebih relevan, efisien, dan manusiawi. Baik, kemudian selanjutnya masuk ke perbedaan kurikulum merdeka dan kurikulum K13. Yang pertama, perbedaannya pada pendekatan pembelajaran. Pada kurikulum K13 menggunakan pendekatan saintifik atau 5M dan berbasis kompetensi. Kemudian pada kurikulum merdeka berbasis kompetensi dengan fokus pada capaian pembelajaran yang fleksibel dan sesuai kebutuhan siswa. Kemudian perbedaan yang kedua adalah struktur kurikulum. Pada kurikulum K13, materi pelajaran padat dan seragam di seluruh Indonesia. Kemudian pada kurikulum merdeka, lebih fleksibel, dapat disesuaikan dengan karakteristik dan konteks satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, perbedaan peran guru. Pada kurikulum K13, guru berperan sebagai penyampai materi yang dominan di kelas. Kemudian pada kurikulum merdeka, guru menjadi fasilitator, pembimbing, dan pengarah proses belajar yang berpusat pada siswa. Kemudian yang keempat, perbedaannya adalah bagian penilaian. Pada kurikulum K13, penilaian lebih menekankan pada hasil belajar akademik atau pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum merdeka, penilaian menilai proses, karakter, dan kompetensi esensial siswa secara menyeluruh. Kemudian yang kelima adalah perbedaan proyek dan kegiatan pembelajaran. Pada kurikulum K13, proyek belajar terintegrasi dalam mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum merdeka, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang menumbuhkan karakter dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir, perbedaannya adalah fokus utama pembelajaran. Pada kurikulum K13 menekankan penguasaan materi dan nilai akademik. Sedangkan pada kurikulum merdeka sendiri menekankan pengembangan karakter, kreativitas, dan kompetensi abad 21. Selanjutnya masuk kepada prinsip dan filosofi kurikulum merdeka. Filosofi kurikulum merdeka berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan harus membantu anak mengembangkan kekuatan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Beberapa prinsip utamanya, yang pertama yaitu belajar harus bermakna dan menyenangkan. Kemudian dilanjut dengan mengembangkan potensi unik setiap anak. Kemudian yang ketiga adalah memberi ruang bagi kemandirian dan kreativitas guru. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan karakter serta nilai-nilai kebangsaan. Kemudian selanjutnya adalah proses pelajar Pancasila atau P5 dalam kurikulum merdeka. Tujuan utamanya ini adalah membentuk profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang berkarakter dan berdaya saing global. Terdapat 6 dimensi utama dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian dilanjut dengan berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah gotong royong. Keempat adalah mandiri. Yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Selanjutnya, proyek P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dilakukan di sekolah. Perlu kita ketahui, proyek P5 adalah kegiatan lintas disiplin untuk membentuk karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Beberapa contoh proyek di sekolah yang dapat dilakukan, yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah kearifan lokal.
Kemudian yang ketiga adalah kewirausahaan, suara demokrasi, dan terakhir adalah bangun jiwa dan raganya. Melalui proyek ini, siswa belajar melalui pengalaman nyata agar nilai-nilai Pancasila itu tertanam kuat pada dirinya sendiri. Selanjutnya di sini ada struktur kurikulum atau capaian pembelajaran atau CP. Capaian pembelajaran atau CP adalah tujuan utama yang harus dicapai pada setiap fase belajarnya. Ciri-cirinya yang pertama adalah menjabarkan kompetensi inti, yaitu bentuk pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan fase perkembangan peserta didik, bukan jenjang kelasnya. Yang ketiga, tiap mata pelajaran memiliki CP yang menjadi arah utama pembelajaran. Contoh, fase D dalam SMP kelas 7 sampai kelas 9, siswa mampu memahami konsep sains melalui observasi dan eksperimen sederhana. Kemudian selanjutnya adalah struktur kurikulum, yaitu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah langkah-langkah sistematis menuju tercapaian CP. Ciri-cirinya yang pertama, disusun oleh guru sesuai konteks sekolah dan kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, menjelaskan urutan materi dari awal hingga akhir. Yang ketiga, bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi kelas atau daerah. Ibaratnya, CP merupakan tujuan akhir pembelajaran, sedangkan ATP peta jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini ada struktur kurikulum. Kurikulum Merdeka terdiri atas 3 komponen utama, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler, yaitu kegiatan belajar di kelas sesuai mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, yaitu kegiatan lintas disiplin untuk membentuk karakter dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, yaitu pengayaan dan penguatan minat bakat siswa. Dan di sini terdapat beberapa keunggulan dan tantangan kurikulum Merdeka. Keunggulannya sendiri, yang pertama bersifat fleksibel dan kontekstual. Kemudian yang kedua menumbuhkan kreativitas guru dan siswa. Kemudian yang ketiga meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Kemudian fokus pada karakter dan kompetensi. Sedangkan tantangannya sendiri yaitu satu, pemahaman guru dan sekolah masih beragam. Kemudian yang kedua, ketersediaan sumber belajar belum merata. Yang ketiga, butuh pendampingan dan pelatihan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah adaptasi sekolah terhadap paradigma baru. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.